Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ketemu lagi. Kita hari ini adalah pertemuan kedua. Jika pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang cara mengumpulkan data dan melakukan pengamatan yang baik, hari ini kita akan mengulas sedikit, belajar sedikit tentang sikap-sikap yang harus dimiliki oleh ilmuwan. Ibu anggap kalian sebagai calon ilmuwan kecil yang akan siap untuk belajar penyelidikan dalam belajar IPA. Minggu kemarin anak-anak sudah belajar cara mengumpulkan data. Kita sudah belajar bahwa data yang kita amati haruslah apa adanya, ya. Sebagai contoh, kemarin ibu kasih contoh anak-anak untuk pengamatan tanaman. Misalkan ini tanaman kacang, maka tentunya data yang kita peroleh daunnya warna hijau, misalkan, kemudian tulang daunnya kelihatan di belakang dan sebagainya. Semisal kalian menyebutkan hal-hal yang ada di luar dari tanaman ini, misalkan daunnya bisa digunakan sebagai pupuk, itu bukan data karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa dikumpulkan menggunakan berbagai macam panca indera. Paham ya? Itu pertemuan kita yang kemarin. Anak-anak, itu namanya sifat yang objektif. Sifat objektif itu sifat seorang ilmuwan yang harus menuliskan data apa adanya, tidak boleh mengarang-arang. Nah, seorang ilmuwan harus memiliki 4 sikap atau sifat dalam melakukan penyelidikan. Yang pertama, dia harus objektif. Yang kedua, dia harus memiliki sikap ingin tahu yang tinggi, kemudian harus jujur dan harus bertanggung jawab. Sifat objektif yakni sikap apa adanya, menuliskan data apa adanya seperti yang sudah kemarin kalian lakukan. Yang kedua, sikap memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Seorang ilmuwan wajib anak-anak punya rasa ingin tahu yang tinggi. Untuk apa? Untuk membuka berbagai jendela dunia sehingga dia bisa tahu banyak hal, ya. Sebagai contoh, ada seorang ilmuwan yang bernama Albert Einstein, ya. Dia seorang ilmuwan yang menemukan gaya relativitas atau gaya gravitasi, anak-anak. Awal mulanya dari mana, Bu? Awal mulanya dia duduk di bawah pohon apel, kemudian dia kejatuhan buah apel. Kemudian dia berpikir, kenapa ya apel ini kok bisa jatuh ke bawah? Kenapa kok nggak jatuh ke samping? Kenapa kok nggak jatuh ke atas? Kenapa harus ke bawah? Ada apa di bawah? Nah, dari pertanyaan itu dia melakukan penyelidikan. Akhirnya ditemukan bahwa di bawah ada pusat gravitasi bumi sehingga apel itu jatuh ke bawah. Nah, jadi ibaratkan ibu menggenggam pasir, anak-anak, ibu beri kalian 1 genggam pasir, tapi pasir satunya ibu masih genggam yang hanya akan terbuka kalau kalian tanya. Semakin banyak tanya, semakin genggaman itu terbuka sehingga semakin banyak kalian memperoleh ilmu pengetahuan, ya. Jadi ingat, tidak ada pertanyaan yang salah. Pertanyaan semua benar asalkan menggunakan kalimat tanya dan bertanya apa yang ada di sekitar kalian. Nah, tugas kalian pada pertemuan kedua ini, silahkan anak-anak membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang fenomena-fenomena yang ada di sekitar kalian. Contoh, misalkan, Bu, kenapa daun tanaman kok berwarna hijau? Ada apa di dalamnya? Boleh. Ibu, mengapa batang tanaman ini lunak? Boleh. Dan sebagainya. Sekali lagi, tidak ada pertanyaan yang salah. Kalian boleh bertanya apapun dan tuliskan sebanyak-banyaknya di buku kalian. Oke ya. Sekian dari ibu, anak-anak. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.